Kita bertemu kembali di talk show Solusi SDM. Apa kabar sahabat Mercury? Saya Aldi Susanto yang akan kembali menghadirkan perbincangannya untuk Anda di edisi kali ini. Masih bersama CEO-nya MSC Consulting, ya, Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Ada Ibu Novianing Tiasuti yang sudah 2 kali absen. Iya. Kayak apa namanya, murid dimarahin gurunya. Enggak kok, ini bercanda. Bu Novi, apa kabar, sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Mas Aldi. Dua sesi saya bersama Nani ya? Nani Nabila ya. Keren Nani juga Nabila. itu sama anak-anak muda. Iya. Jadi belajar lebih muda lagi saya. Oke. Silakan diperkenalkan narasumber kita hari ini siapa yuk, Bu Novi? Oke, baik. Kita pagi ini senang sekali saya bisa mengundang teman baik Bu Ira Titiana gitu ya. Jadi beliau adalah Kepala Departemen Human Capital Services PT PAL Indonesia. Gitu. Ini kalau nyebutnya salah ini sebentar. Nama benernya ini adalah Ibu Titiana Irawati SC MSI, Kepala Departemen Human Capital Services PT PAL Indonesia. Saya belajar dari Mas Aldi harus menyebutkan dengan benar. Nama itu. Nama dan gelar ini harus. Betul. Nama belum disebutin, nama populernya. Oh iya, nama Titi Kamal. Jangan dong Pak. Oh, beda ya. Jangan. Bu Titi siapa loh? Mbak Titi aja ya, biar awet muda ya. Bisa. Panggil Mbak aja Titi. Titi bisa, Ira bisa. Mbak Ira aja, Mbak Ira. Iya, Oke, betul. Mbak Ira apa kabar, Mbak Ira? Sehat? Baik, alhamdulillah semangat. Semangat. First timer ini di radio. First timer di radio ya. Meskipun Tapi nanti kita lihat kan pasti jos meskipun Iya. Aduh, kok beban ya di A- awal. apalagi kalau lagi puyeng, pasti jos juga ya. Iya. Iya. Iya, Salah gitu ya. satu obat puyeng adalah sharing. Jangan Sharing. ada sharing. Tapi matur nuwun sudah berkenan mampir. Terima kasih, Mbak Mas Ira ini Aldi. di PT PAL ya. Iya, PT PAL Oke, Indonesia. gimana kabarnya PT PAL, Mbak? Alhamdulillah baik, salesnya semakin meningkat. Semoga Gitu ya? kita tetap jaya. Apa yang dikerjakan yang sekarang masih jadi apa istilahnya, jadi Concernnya gitu ya ya. concernnya PT PAL sendiri, Mbak? Concernnya tetap saja di penyelesaian beberapa proyek. Jadi ada beberapa pesanan kapal dari Filipina, terus ada beberapa pesanan kapal dari UAE, terus yang dalam negeri juga ada KRI, kapal Republik Indonesia juga ada. Terus selain itu kita juga beberapa waktu lalu sudah meluncing yang namanya pembangkit yang terapung gitu. Oh iya. Yes, untuk Indonesia Timur. Untuk Indonesia Timur, yes. pembangkit terapung itu dibuat oleh PT PAL juga. Yes. Wah, keren ya. Ada kaitannya nggak dengan Nusantara Baru Indonesia Maju gitu? Iya. Ada nggak Semoga kaitannya, bisa Mbak? support sampai Iya, sejauh itu makanya. Tetap Iya. harus. Mbak Titi bisa bikin kapal? Tidak, Pak. Oh tidak, Kapal Mbak di Ira. atas. Oh. Iya, saya Kalau- bisa menggambar kapal bisa, Pak. Oh, menggambar. Tapi teman-teman di PAL jagoan bikin. Saya kalau dikasih kertas 1 lembar bisa bikin kapal saya. Bisa. Iya. Prakarya zaman TK ya, Pak ya. Oke, baik, kita ke laptop kita bercanda sedikit lah biar nggak terlalu sepaneng pagi ini. Bu Novi, kita hari ini akan bicara apa ini? Jadi pagi ini kita akan membahas bagaimana strategi untuk apa bahasanya itu ya, menutup gitu ya, memenuhi kompetensi gap gitu. Jadi kalau kita bicara saat sekarang banyak hal-hal baru di luar yang terjadi. Jadi tuntutan pasarnya tadi juga sudah disampaikan, terus tuntutan kebutuhan pasar, terus situasi yang baru, terus juga mungkin karena itu perusahaan juga harus membuat strategi baru di dalam organisasinya sehingga kemudian kan muncul jadi yang perusahaannya lama, orang-orangnya lama, tapi tuntutannya baru gitu kan Mas. Nah karena tuntutannya baru berarti kan kompetensinya juga harus baru kayak tadi bikin macam-macam tadi kan. Nah terus karena itu maka pasti akan banyak sekali gap dari kompetensi yang dulu dengan yang sekarang. Nah itu kan perlu dipelototi terus, perlu dilihat terus supaya kemudian tadi itu bahwa kompetensi yang dimiliki oleh karyawan itu bisa sesuai dengan kebutuhan yang akan datang gitu. Karena tujuannya adalah ya keberlangsungan organisasi kayak gitu Mas Aldi. Ya, dan kompetensi gap ini kalau boleh kita belajar dari PT PAL ya, Mbak Ira ya, panggil Mbak Ira aja ya. Mbak Ira, dirasakan juga ya?
Dirasakan oleh PT juga. PAL. Yes. Bukan hanya PT PAL Indonesia ya, sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan, banyak HR yang saya temui juga Iya. mengalami masalah yang sama. Masalah yang sama ya. Masalah yang sama karena bahkan banyak perusahaan yang saat ini juga baby boomersnya masih banyak gitu dibandingkan dengan teman-teman milenial dan teman-teman dari Gen Z sendiri. Padahal perkembangan teknologi kan jalan terus ya, Betul, nggak stuck betul. di situ juga. Betul. Jadi dan tuntutan pasar kan juga berubah juga gitu. Dulu pengennya mungkin produknya seperti A, B, C, D, E. Sekarang udah yang jauh lebih berbeda. Jadi Iya, segmennya iya, iya, sudah iya. berbeda juga. Sehingga banyak perusahaan yang harus berjibaku untuk tetap dapat survive di pasar. Salah satunya adalah dengan metode pemenuhan gapnya harus sesuai dengan kondisi yang sekarang. Ya. Jadi harus dipahami dulu bahwa kompetensi gap itu apa sih? Sebenarnya adalah ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pekerja yang saat ini existing dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oleh perusahaan ya. Perusahaan kan pasti punya nih rencana jangka panjangnya seperti apa. Nah, rencana jangka panjang sampai sasarannya nanti seperti apa, itu kan juga harus dipikirkan. Ketika sasarannya A gitu, berarti di dalam sasaran untuk mencapai sasaran A tersebut harus bisa tuh mencascade dari sasaran tersebut. Oh, ternyata aku butuhnya teman-teman atau anak-anak yang punya kompetensi A, B, C, D, E yang dulu sebenarnya belum ada. Maka dari itu sekarang harus segera untuk diadakan kasarannya begitu. Ya. Kalau boleh tahu lagi di PT PAL sendiri untuk komposisi pekerjanya itu masih ada yang mewakili baby boomers enggak ya? X Ada ya? sedikit sekali. Sedikit ya. Sedikit sekali, tapi itu pun sedikit itu berarti kurang dari 5. Itu pun teman-teman yang memang menjadi tenaga ahlinya, kasarnya begitu. Oh. Tapi kalau generasi X itu separuh, terus yang milenial sama yang Gen Z Gen itu Z. juga udah hampir separuh. Hampir separuh. Iya. Oh, iya. Maka iya, dari iya, itu iya. PR-nya sebenarnya lumayan banyak untuk di perusahaan sendiri, tapi juga di perusahaan lain juga jauh Iyalah, lebih iya, banyak. iya, iya, Yes. iya. Berarti kalau misalnya bisa dibayangkan bahwa tenaga-tenaga ahlinya ini adalah masih dari kalangan baby boomers. Itu juga Sebagian kecil. sebagian kecil ya. Iya. Tapi sudah mulai tergeser ya. Sudah mulai. Sudah mulai digeser. Sudah mulai. Bayangkan kalau kayak begitu kan berarti kompetensi gapnya juga harus benar-benar diperhitungkan ya Bu Novi. Kalau bukan di PAL ya misalnya. Iya, iya. Ada di sebuah perusahaan yang ternyata baby boomersnya masih ada. Dan baby boomers ini karena jam terbang, karena pengalaman begitu ya, dia masih menjadi orang-orang strategis. Tapi kebutuhan industrinya kan mungkin belum tentu semuanya bisa terpenuhi oleh baby boomers itu. Di situ ya kompetensi gap itu ya. Betul Mas. Jadi itu kalau kayak tadi ya, terutama mungkin kalau kita bicara contohnya ini PAL gitu kan, ini kan industrinya strategis banget gitu Mas. Terus barang yang diproduk itu barang yang diproduk, barang yang diproduksi itu adalah barang-barang Industri yang berat ini. industri berat, strategis, terus enggak gampang lo masuk sana Mas. Oh iya ya. Iya kan, ini kan itu apa namanya di fitness. Asesmennya juga lumayan. Iya gitu juga kan. lumayan, ya. Kalau mau masuk itu kan di pintu yang mana sudah harus meninggal identitas, jadi harus jelas siapa yang ditemui, nggak gampang kayak gitu. Jadi artinya nih bener-bener kayak rahasianya banyak gitu ya. Hal-hal yang sifatnya konfidensial kan ini Iya, bikinnya ini tuh Mas, kapal perang, bukan kapal-kapalan yang tadi dibikin itu loh. Bukan ya. Kapal perang yang dibikin. Iya. Tapi kapal penumpang juga toh? Enggak. Untuk beberapa tahun terakhir tidak, karena memang fokusnya di kapal-kapal yang memang kapal-kapal perang. Kapal-kapal perang. Oh. Iya. Tapi beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu banyak memproduksi kapal-kapal niaga. Untuk akhir-akhir ini permintaannya lebih ke kapal perang dengan perlengkapan persenjataannya. Oh, lengkap dengan persenjataannya. Wih, makanya ya nggak boleh semua orang masuk nggak gampang ya Iya, gitu ya. iya. Tapi sorry, saya ke Iya, PAL silakan, sebentar ya. Apakah karena permintaan memang terus kemudian tidak memproduksi kapal-kapal niaga, atau karena spesifikasinya sudah mulai digeser? Kak wis PAL harus kapal perang aja gitu? Enggak ya? Enggak juga. Karena memang permintaan ya. Permintaan karena made by order. Made by order, iyalah. Iya. Harganya berapa sih kapal itu? Wah, nanti di belakang aja ya Pak ya. Mahal ya? Mau borong ya? Loh, enggak. Saya itu pengalaman beli kapal itu cuma sekali. Itu kapal yang odok. Itu cuma 25.000 boleh. Dikasih minyak jelantah itu ya. Terus habis Iya, itu muter nyalakan di pasar malam. Iya, muter di bak itu. Odok. Ini anak milenial, anak di Gen Z nggak ngerti loh Mas. Nggak ngerti. Udah nggak ada ya di pasar Nggak malam. tahu, coba tanya yang Gen Z. Iya. Pin, kamu pernah ngelihat kapal odok-odok enggak? Yang dikasih kapas,
terus ada ini. Muter-muter di ember. Iya di kan? bak gitu. Oh, masih kok masih. Oh, berarti Ya wes, masih eksis. bersyukur kalau gitu. Mau lanjut Bu Nafi. Iya, jadi ya itu tadi Yang karena itu, produksinya. sangat khusus sehingga kemudian ini tadi proses membentuk kompetensi seseorang itu kan tidak dalam jangka waktu pendek. Karena sekolah yang ada yang di luaran itu kan masih sifatnya umum Thomas. Gitu. Jadi masuk ke sana pasti akan dididik secara khusus. Nah, itu tadi di luar obrolan ini saya nanya berapa lama sih orang ini dari awal kemudian dia bisa ngerjain pekerjaan yang khusus tadi 5 tahun gitu 5 bayangin. tahun ya. Kalau untuk kompetensinya yang memang spesifikasinya tinggi dan khusus gitu kan. Tidak semua orang juga punya kompetensi tersebut gitu. Artinya rekrutmen itu kemudian yang direkrut yang seperti apa Mbak kalau butuh peningkatan sampai 5 tahun itu? Jadi kalau di pola rekrutmen kami itu ada beberapa pola yang memang kita terapkan. Dan itu kita cascading-nya sampai di asesmennya. Asesmennya adalah ada 4 asesmen, mohon maaf. Yang pertama yaitu asesmen psikologi. Dengan 27 aspek psikologi, termasuk di dalamnya adalah ngukur sikap kerja yang ada endurance dan sebagainya itu. Oh iya. Iya, daya tahan, ketelitian gitu kan dan sebagainya. Terus ada juga asesmen soft kompetensi, soft skillnya. Jadi ngomonginnya kalau soft skillnya ini kita sudah pakai kamus kompetensinya BUMN, kita cascade sampai di level pelaksana, kasarnya begitu Pak. Jadi di situ juga udah ngomonginnya adalah global business savvy, udah nggak ngomongin kelas lokal lagi, tapi udah ngomonginnya udah going global gitu kan Pak ya. Terus yang ketiga yaitu asesmen hard kompetensi, asesmen teknis. Bahkan ada beberapa ketika asesmen itu harus benar-benar melakukan pekerjaan itu sendiri. Kayak contohnya desainer gitu, dia pada saat diases hard kompetensi, dianya bawa laptop, dia disuruh untuk menggambar. Oh, tadi itu gambar kapal tadi. Iya gambar ya, iya. Terus asesmen yang terakhir adalah MCU. Di MCU pun medical check up ya. Di MCU pun kita punya standar-standar yang memang harus ditegakkan pada saat kita akan menerima atau tidaknya orang tersebut, karena MCU ada di fase terakhir, tahapan terakhir ya. Jadi itu yang kita lakukan, screeningnya sampai sejauh itu. Jadi memang untuk gampangnya ngomong secara awam butuh fisik yang tidak kaleng-kaleng ya, artinya bukan fisik yang seperti karyawan biasa kayak penyiar gini, bukan ya. Iya, harus mereka yang kesehatannya. Tapi tantangannya adalah satu kalau di perusahaan saat ini, bahwa ketika medical check up itu ternyata banyak ditemukan pemuda dan pemudi jompo pada akhirnya gitu, karena kan pola makannya beda Pak. Fast food, junk food kayak gitu. Itu kan ngaruh. Anak-anak muda yang sudah mulai kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Itu diistilahkan oleh Mbak Ira pemuda-pemudi jompo. Oke, baik. Menarik ini. Nanti kita gali. Tapi kita ke penelpon. Selamat pagi Merkuri. Oh, terputus ya. Tidak sabar menunggu. Oh, pemuda-pemudi jompo. Yes. Oh. Itu mau nggak mau kan harus kita drop ya, daripada nanti takut kejadian kenapa-kenapa. Apalagi kalau dia direkrut untuk pekerjaan-pekerjaan yang areanya diproduksi, itu kan butuh fisik yang kuat. Naik turun kapal itu fisiknya harus kuat ya Pak ya. Itu sih. Oke, baik. Kita ke penelpon, mungkin sudah terkoneksi kembali. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo silakan. Kalau saya itu sudah tahu kalau bikin kapal pakai kertas itu sudah ngerti. Pakai yang otok itu ya roh aku. Iya. Ya, sekarang yang saya tanyakan Pak sudah tidak mau bikin kapal penumpang, kapal niaga tidak mau dia. Maksudnya dia khusus kapal perang ya loh. Tapi kapal perangnya sampai mana? Apa sudah pakai tenaga nuklir, senjatanya itu sudah canggih, atau kapal induk? Ya loh. Kan kapal perang kan kapal induknya ada. Sudah bikin kapal induk apa enggak? Kapal selam. Ayo. Jadi kan ada batas-batasannya. Kok pesen kapal induk atau kapal selam yang ketepal, aku gak iso, repot lewat ngono. Kalau kapal perang ya seluruh kapal perang dibikin. Bisa enggak? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau Pak Sumarwito, nanti kalau misalnya dijawab sama Mbak Ira bisa gitu. Kira-kira jenengan pesan apa enggak? Kalau enggak ya percuma toh Pak. Mending saya nanya-nanya toh, tapi kan pengen tahu regane piro gitu kan.
Tapi monggo silakan. Menarik Pak Sumarwito, mungkin menjadi trigger untuk teman-teman PAL. Bisanya sampai sejauh mana bikin kapal perang, dan tadi sudah Dijawab disampaikan. secara global aja. Iya, tadi sudah disampaikan bahwa bukan tidak membuat kapal niaga, tapi memang permintaannya belum ke situ. Monggo silakan. Iya. Pak. Iya, seperti yang tadi pernah disampaikan bahwa memang pada akhir-akhir ini permintaannya lebih ke kapal perang ya Bapak ya. Sampai sejauh mana nanti bisa kita berdiskusi dengan marketingnya dari kami dan desainer yang ada di perusahaan, karena bisnis kapal perang juga konfidensial juga gitu kan. Iya, Karena harus banyak hal yang memang dipertimbangkan dan banyak hal yang harus diukur, termasuk kapasitas produksi dan sebagainya. Ya, oke, baik. Terima kasih jawabannya. Kita ke iklan dulu kalau begitu. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Sumarwito tadi yang sempat menanyakan Pak iso gawe apa? Semua bisa Pak. Kalau soal spesifikasi nanti harus ngomong Sama marketingnya. sama marketingnya face to face Pak, karena kalau mau bikin kapal perang ya enggak mungkin kan Bapak ya. Buat apa perang sama siapa Pak Sumarwito gitu kan. Oke. Ya kan, percuma kalau cuma buat meden-meden ini tonggone kebesaran kapal ya Pak, mau parkir di mana. Ya. Oke, tapi terima kasih banyak Pak Sumarwito sudah selalu menyemarakkan ya. Oke. Kita kembali ke laptop kita soal kompetensi gap ya. Nanti tapi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti Pak Sumarwito tentang PAL, Mbak Ira bersedia untuk menjawabnya kok. Nah, kompetensi gap itu cara efektif kita mulai dari identifikasinya. Apa-apa yang bisa teridentifikasi ketika wah iki koyoke sudah terjadi kompetensi gap ini. Dari Bu Novi nanti mungkin ke Mbak Ira. Oke, jadi kalau kita bicara kebutuhan, jadi organisasinya atau perusahaannya ini bikin apa gitu kan. Nah, untuk bisa bikin apa ini maka dia harus mempunyai orang-orang yang seperti apa gitu ya, SDM dengan karakteristik seperti apa. Nah, itu yang biasanya diturunkan menjadi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatannya. Nah, yang pertama kalau kita mau melihat kompetensi gap adalah tadi itu apakah kompetensi yang sekarang dimiliki oleh karyawannya, kompetensinya ini sudah sesuai dengan kebutuhannya gitu, jadi matching gitu loh Mas. Jadi baik kompetensi teknisnya maupun kompetensi yang orang bilang soft kompetensinya. Nah, itu dicek dulu apakah sesuai enggak kebutuhannya dengan yang dimiliki. Nah, kalau sudah sesuai, jadi artinya harus cocok dulu nih, menurunkan kompetensinya ini harus tepat. Kalau sudah, maka kemudian kita harus mengakses antara orang yang ada dengan kompetensi kebutuhan jabatan tadi yang sudah diturunkan tadi. Artinya kita ngelihat nih apakah kemudian ini sudah sesuai atau belum, kayak gitu. Kalau misalnya belum, nah nanti kemudian kita akan lakukan ini tadi evaluasi di ranking atau di di compile mana-mana yang sebenarnya dibutuhkan, tapi itu ternyata tidak dipenuhi seperti itu. Nah, biasanya dari sana kemudian kita lakukan program-program pengembangan untuk memenuhi gap kompetensi tadi gitu Mas. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Iya. Mbak Ira mau menambahkan soal identifikasi kompetensi gap ini? Iya, sama sih dengan Bu Novi. Pada intinya adalah cara paling sederhana adalah cek dari hasil kerjanya orang tersebut, outputnya. Kan kalau di output itu pasti kita akan cek apakah output yang dihasilkan sesuai dengan key performance indicator yang memang ditetapkan setiap tahun oleh perusahaan atau setiap 6 bulan oleh perusahaan. Terus yang kedua adalah kalau memang diperlukan itu bisa dilakukan dengan cara lakukan asesmennya secara menyeluruh. Kan kalau umpamanya asesmen itu pun kan ada masa berlakunya ya. Kayak contohnya kalau asesmen psikologi atau asesmen soft kompetensi gitu, karena biasanya tiap tahun ada pergerakan kamus kompetensinya gitu. Itu berubah secara periodik, itu kita bisa cek. Toh expirednya kalau di perusahaan kami ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi itu cukup bagus untuk mengecek apakah kesesuaian kompetensi yang sekarang dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu lebih ke situ. Terus yang ketiga adalah cek juga prosedur rekrutmennya. Jangan sampai prosedur rekrutmennya sekarang perusahaan sudah bicaranya kompetensi A, prosedur rekrutmennya masih yang di sebelumnya gitu. Kadang-kadang kan beberapa perusahaan juga suka hilaf tuh, kok nggak sama ya, padahal kompetensinya udah geser tapi alat ukurnya masih sama dengan yang sebelumnya. Itu bakal menciptakan gap seandainya si pekerja baru tersebut diterima. Jadi makin nambah PR akhirnya
Jadi masuk itu sudah gap. Iya, masuk udah gap. gap. Oh, iya. Makin lama gapnya makin Makin senjang banyak. makin Iya. senjang banyak ya. Iya, Oke. investasinya makin tinggi nanti biaya pengembangannya. Ya. Nah, setelah kemudian kita melakukan identifikasi, maka kita segera harus mencari bagaimana kemudian upaya-upaya yang bisa dilakukan begitu ya. Langkah-langkahnya apa? Apakah tadi itu sudah ya assessment apa segala macam itu ya? Nah, itu kan identifikasinya. Oh, kan, itu Mas. identifikasinya. Itu untuk nemu ya. gapnya gitu. Nah, kalau Oke, sudah oke. ketemu gapnya, maka langkah selanjutnya yaitu tadi kita lihat yang lemah itu kompetensi apa, atau yang kurang, yang yang belum terpenuhi itu gapnya apa. Nah, masing-masing kemudian kita identifikasi program pengembangannya beda-beda, Mas, gitu. Ada Ya, yang ya, ya, cukup ikut seminar, ikut training, belajar sendiri lewat LMS, ada yang cukup seperti itu. Tapi kemudian biasanya dites gitu kan. Terus kemudian diminta sharing, kemudian bagaimana dia mengaplikasikan di pekerjaannya. Setelah tadi dapat ilmu-ilmu baru. Ya, itu ada yang lewat seperti itu tadi, cukup lewat training. Tapi ada lagi yang misalnya kita ngelihat bahwa nggak cukup dia hanya pengetahuan saja yang ditambahkan, tetapi dia harus dapatkan exposure-nya gitu. Jadi bisa dirotasi, kemudian diminta memperdalam pekerjaan tertentu. Jadi misalnya di kerjaannya ini tapi ditambah lagi supaya lebih dalam, supaya kemudian dia lebih kaya terhadap hal itu, seperti itu. Ada juga yang misalnya enlargement. Jadi tugas dia mendapatkan pengetahuan yang berbeda dari bidang-bidang yang lain yang seperti itu, karena mungkin kebutuhannya yang ini sudah terpenuhi, maka ini kita butuh orang yang dia harus menguasai selain paham keuangan, dia harus paham pemasaran misalnya. Nah, ini kan enlargement, artinya dia diperluas lagi skop kerjanya gitu, Mas. Nah, itu dia bisa dimasukkan ke situasi-situasi yang seperti itu. Ya. Ya, kalau kalau boleh tahu sebelum kita melengkapi langkah-langkah dari versinya Mbak Ira, ini kompetensi gap itu kebanyakan melanda yang sudah masuk baby boomer X. Melanda. Iya, lebih banyak ke mereka karena perkembangan teknologi. Katakanlah misalnya kalau saya membayangkan gitu ya, kalau di PT PAL itu kan mungkin yang lebih senior lebih menguasai ya. Karena kan jam terbang ya? Iya, karena jam terbang. Experience penting. Dan tidak hanya mengandalkan sosial media gitu. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang memang core bisnisnya itu ke sosial media, maka anak-anak gen milenial dan Gen Z itu pasti juaranya gitu kan. Yes. Atau gimana seperti berdasarkan pengalaman Mbak Ira? Jadi setiap tahun itu kita melakukan yang namanya training need analysis. Jadi setiap unit kerja itu mereka akan mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan-kebutuhan pengembangan orang yang seperti apa yang dibutuhkan sama mereka. Jadi ada 3 unsur utama, 3 kategori, kategorinya bicaranya adalah fundamental skills. Fundamental skill itu kayak 5R, terus teamwork dan sebagainya, itu lebih ke arah situ. Yang kedua adalah expertise skill. Expertise skill itu yang kaitannya sama kompetensi teknis. Yang ketiga adalah leadership dan managerial skills. Jadi itu yang kita cek secara berkala, dari unit kerja maupun dari identifikasi oleh divisi yang memang menangani pengelolaan sumber daya manusia. Jadi itu kita cek dulu sehingga menghasilkan satu need analysis yang bisa kita propose untuk diajukan ke top level management supaya nanti ini bisa nggak gitu dilakukan gitu. Karena ujung-ujungnya adalah budget. Untuk mengembangkan orang kan butuh budget. Butuh budget ya. Butuh budget. Sedangkan kebutuhannya pun juga kita cascade lagi. Apakah mereka melakukan analisisnya di level makro, mikro, atau di level meso gitu. Jadi makronya adalah sasaran bisnis perusahaan berubahnya sampai sejauh mana sehingga kompetensi yang dibutuhkan adalah A, B, C, D, E dan sebagainya. Yang kedua adalah di level meso. Meso itu di level rumpun pekerjaan. Berarti rumpun pekerjaan kalau elektronika bicaranya ini, desainer begini, kalau umpamanya sumber daya manusia bicaranya begini. Kalau level mikro ini lebih ke tadi yang sesuai dengan
Bu Novi sampaikan, lebih ke level individunya. Oh si A kurangnya ini nih, si B kurangnya ini nih gitu. Lebih ke situ. Jadi setiap unit kerja melakukan itu setiap tahun, kita melakukan pengecekan secara berkala dan sehingga menghasilkan satu list kebutuhan untuk pemenuhan gap kompetensi setiap tahun. Ya, dari need analysis yang dibuat itulah kemudian langkah-langkahnya Betul. tinggal merujuk pada itu ya. Betul. Iya, oke. Metodenya nanti keluarnya juga dari situ, dari need analysis itu. Apakah job shadowing atau penugasan assignment kalau bahasanya kami, atau rotasi kalau Bu Novi tadi ceritakan gitu kan. Metodenya banyak, atau cukup seminar, atau dikasih PR baca buku aja. Kamu baca buku ini dong. Itu gitu. programnya setahun sekali ya Mbak kalau di PT PAL? Dirilis 1 tahun sekali, identifikasi 1 tahun sekali, tapi dilaksanakan sepanjang tahun. Betul. Jadi ada bulan-bulan tertentu, oh ini nih teman-teman dari umpamanya K3 nih diperlukan untuk karena peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup berubah sehingga harus ada teman-teman yang harus certified di bidang A, B, C, D, E gitu. Maka itu harus kita penuhi juga. Jadi pemenuhan gap itu tidak hanya untuk pekerjaan sehari-hari, tapi juga salah satunya adalah memenuhi dari apa yang memang disebutkan di regulasi pemerintah gitu. Dan itu diupdate setiap tahun ya, need analysis-nya diupdate setiap tahun. Makanya perlu gitu kerja ya. kolaboratif, karena kalau bangun kapal kasarnya kalau di PT PAL itu kan bangun kapal itu kan kerja kolaboratif, nggak bisa one man show ya. Jadi kalau ininya nggak sukses, jangan lupa lu bisa bangga ketika ini sukses, tapi belum tentu juga nanti akan sukses secara tim gitu. Jadi maka dari itu kita value-nya kan value BUMN ya, salah satunya adalah kolaboratif. Ya akhlak gitu ya. Yes. Akhlak ya. Bu Novi, PT PAL yang bisnisnya seperti itu, duitnya tidak ada serinya, masih mikir duit ya. Alhamdulillah. Bagaimana kemudian dengan perusahaan-perusahaan lain, karena untuk mengatasi kompetensi gap ini kan menarik untuk kita diskusikan juga. Ini mungkin ada budget lo dari MSI kan misalnya. Oh ya kan, masuknya di situ enak ya. LPK gitu ya. Iya. Kalau kami kan menyediakan tadi itu pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan gitu. Jadi beberapa bidang yang sifatnya mungkin lebih, kalau tadi kan kalau kita bicara PAL teknikal banget gitu ya. Kalau kita mungkin yang lebih umum, misalnya nih dari pengelola SDM-nya dulu, kita punya pelatihan dan sertifikasi yang untuk manajemen sumber daya manusia, bidang kehumasan, administrasi perkantoran, di mana itu sebenarnya juga untuk mempertajam kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh para pelaksana pekerjaan yang saat sekarang kayak gitu, Mas. Selain itu ya tadi itu, kalau ini adalah yang penting itu sebenarnya ketika kita mau bicara tadi itulah pelatihan dan sebagainya, harus ngerti dulu nih kompetensinya itu apa gitu loh Mas. Seringkali yang tidak jelas itu adalah sebenarnya dibutuhkan itu kompetensi apa saja, yang jadi untuk organisasi kita itu butuh kompetensi apa saja. Itu seringkali yang nggak ada Mas. Jadi hanya berdasarkan common sense atau sesuatu yang sifatnya umum, atau bisa jadi itu tadi kita masih pakai pedoman-pedoman yang lama. Nah yang baru ini yang kadang kita itu nggak identifikasi gitu loh Mas. Nah itu penting banget, karena kalau nggak ngerti kompetensinya apa, nggak ngerti juga apa yang harus dikembangkan kan. Betul. Gitu Mas. Jadi katanya kayak misalnya nih ada sebuah perusahaan yang, wah Bu kita ini sekarang mau training gitu, apa ya training tepat buat kita, loh kok tanyanya malah keluar yang sementara dia dari dalam yang ngerti problem-problem yang terjadi di perusahaannya. Iya 2 tahun yang lalu kita pernah menyelenggarakan ini, karena kita ini kepingin berkembang pesat, maka semua orang sales kita trainingkan salesmanship gitu. Terus dia bilang apa? Loh ternyata orang-orang yang diajari itu sudah bisa semua loh. Lah itu tadi tidak muncul dari TNA. Karena tidak mengidentifikasi sebenarnya dia butuh kompetensi apa, dan kemudian apakah itu memang aspek yang diperlukan untuk dikembangkan atau ditingkatkan. Jangan hanya berdasarkan tadi itu common sense kayak gitu Mas. Iya, jangan underestimate sama anak buah lah ya. Iya. Jangan-jangan anak buahnya lebih pinter kalau tidak dilakukan need analysis ya kan. Iya. Terus ini saya juga ini sederhana. Ada perusahaan yang mungkin jadi ini adalah retail perhiasan kayak gitu ya. Yang dimana karyawannya ini kebanyakan SMA, even mereka yang sudah kerja sudah puluhan tahun tuh bisa 20 tahun lama itu sekali ya. Lulusan SMA, dan mereka mengerjakan sesuatu yang ya biasa karena dia cuma jaga toko. Tapi jangan lupa perusahaan ini makin berkembang, dari yang 5 tahun yang lalu itu hanya 42 toko, sekarang sudah 92 toko. Nah terus sekarang kan tuntutannya kecepatan untuk bisa terhubung satu dengan yang lain.
Itu yang paling apa namanya ya, yang kemudian ini bukan saya mengatakan fatal ya. Mereka ini bahkan para supervisornya, yang satu supervisor itu membawai 10 toko, satu toko itu sekitar 20-an karyawan gitu kan. Jadi misalnya satu supervisor itu bisa dibayangkan dia membawai sekitar 200 orang. Kan kecepatan informasinya perlu cepat nih Mas. Nah, itu nggak pernah pegang namanya laptop. Ya pegang, benar-benar pegang, tapi buka laptop itu nggak pernah. Itu baru sekitar sebulan yang lalu mereka dibagikan laptop, buka laptop, terus kemudian diajarin email, diajarin pakai MS Word, bikin PPT. Dulu bikin PPT kan bisanya dikirimkan ke WA. Kalau WA Group sudah bisa, tapi terus buka dari situ ngedit PPT di situ. Nah, pematanya enggak kero ya. Karena kecil banget ya. Iya. Dan effortnya luar biasa. Betul, jadi betul, ya itu tadi kayak tadi itu untuk kecepatan yang itu informasi mereka kan butuh itu tadi gitu Mas. Data-data semua sekarang sudah pakai form yang sama. Terus ada program-program. Nah, itu kalau mereka nggak biasa pakai laptop kan ya susah gitu loh Mas. Jadi ya itu tadi kita harus tahu sekarang ternyata dengan kecepatan ini tadi bahwa mereka harus bisa menggunakan tools yang kemudian bisa membuat bekerja menjadi lebih cepat. Dan ini terjadi. Jadi saya mengatakan transformasi digital ini. Iya. Transformasi digital sederhana betul. tapi ini. Kalau di PAL sendiri kompetensi gap seperti apa yang dialami oleh anak-anak yang milenial dan Gen Z, Mbak? Kalau anak-anak milenial dan Gen Z apakah itu mereka so far so good? Artinya enggak, mereka semua ada plus dan minusnya ya. ada plus minusnya ya. Ada plus dan minusnya. Jadi yang kalau umpamanya menangani teman-teman yang Gen Z sama milenial ini, effortnya tidak hanya dari anak mudanya sendiri gitu, tapi dari leader pun juga harus kita edukasi bahwa ini anak Gen Z dan milenial tapi yang akhir-akhir yang dia menjelang Gen Z ini kan perlu perhatian khusus ya. Tapi nggak ada yang jompo kan? Kalau udah masuk nggak jompo. Kartu screeningnya di awal udah di drop dari screeningnya awal. nggak sempat ada yang kelolosan. Jompo tiba enggak ya. Enggak kalau jompo enggak gitu. Jadi ini yang memang menjadi PR juga gitu. Biasanya kalau anak-anak muda ini yang sekarang ini adalah lebih ke arah soft skill-nya gitu. Kalau yang namanya kemampuan hard kompetensi teknis itu kita meyakini bahwa kalau ada niat untuk belajar selama ada dibimbing pasti bisa. Karena belajar itu bisa banyak sumbernya di era digital ini. Tapi yang menjadi concern kami adalah soft skill-nya teman-teman ini. Contoh sederhananya gitu. Anak-anak muda ini kalau umpamanya di area-area support berarti area-area non produksi, karena kalau area support itu bisa bekerja from anywhere gitu ya. Iya kan, tapi kalau area produksi kan nggak mungkin bawa mesin untuk bisa work from anywhere gitu kan, nggak bisa gitu. Ini yang harus kita cermati dari awal gitu, gimana caranya supaya mereka itu bisa adaptif sama budaya yang ada di perusahaan. Sebagus-bagusnya orang, sepintar-pintarnya orang, maupun dia potensinya gede banget si anak muda tersebut, kalau dianya tidak bisa inline sama kebutuhan perusahaan juga akan susah gitu. Nah, contoh sederhananya adalah kalau anak-anak muda ini di tim saya itu isinya milenial dan Gen Z. Jadi pada saat umpamanya ada teman dari unit kerja lain main ke tempat saya gitu, saya pas lagi ngomong nih sama salah satu tim saya gitu tuh ngomongnya, dan dia jawabnya itu ya khas anak milenial dan khas anak Gen Z. Sorry, kalau Mbak Ira sendiri Gen Z ya? Saya milenial Pak. Mohon maaf Tapi sebenarnya anak milenial kan dibesarkan sama Gen X ya. Jadi siapa yang salah dong? Iya kan? Sama saya X. Tapi pada saat di pekerjaan Gen X-nya nyalain milenial sama Gen Z padahal seusia tadi dengan anak-anaknya kan. Jadi seperti itu. Jadi pola komunikasi itu kan masuk di ranah soft skill ya. Terus teamworknya kan menjadi berbeda gitu. Terus maunya yang serba instan gitu. Jadi harus dipaham-pahamkan hal-hal seperti itu supaya gapnya tidak terlalu jomplang. Tapi kitanya sendiri sebagai yang lebih lama di perusahaan juga kitanya sendiri juga harus bisa menyesuaikan dengan si anak-anak tersebut selama tidak keluar dari value perusahaan. Siap. Nanti kita lanjutkan kembali, kita break lagi ke iklan. Ini baru ada Pak David, kita sapa saja dulu. Selamat pagi Pak David. Seperti disampaikan Bu Novi, jangan sampai dalam perusahaan tidak tahu kompetensi yang dibutuhkan.
kalaupun ini benar terjadi, apalagi pada owner, apakah masih ada solusinya? Oh, mungkin artinya lah ownernya juga belum tahu kompetensi dari masing-masing anak buahnya, kira-kira kayak begitu ya. Nah, masih adakah solusinya? Ya, ada solusinya karena Pak David jadi tahu kan bahwa kompetensinya ini penting. Dan bisa diidentifikasi Pak David gitu ya. Jadi diidentifikasi sebenarnya keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan atau kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan itu apa aja. Biasanya sih kita mengkategorikannya kalau secara umum itu ada kompetensi inti, terus kompetensi peran atau fungsional, terus sama kompetensi teknis gitu. Paling gampangnya itu. Jadi Pak David, Bapak bisa identifikasi dari kompetensi inti. Kompetensi inti ini biasanya supaya gampang hanya sekitar 3 sampai 5 paling banyak. Jadi Bapak pilih kompetensi inti itu adalah kompetensi yang yang membedakan orang-orang yang ada di perusahaan Bapak dengan perusahaan yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya jasa kayak gitu pasti biasanya butuh yang kayak customer focus yang kayak gitu. Terus mungkin kayak misalnya perusahaan yang ini ini biasanya kolaborasi atau teamwork. Itu bisa masuk ke inti gitu kan ya. Terus kemudian apalagi misalnya perusahaan-perusahaan yang ini integritas itu perlu. Nah, ini yang perlu diidentifikasi. Ataukah mungkin butuh adaptabilitas kayak gitu. Nah, itu nama-nama kompetensinya itu harus paling enggak kita tancapkan dan kita berani mengatakan bahwa ini loh orang yang di sini harus butuh ini. Kayak gitu. Karena kalau enggak dia enggak bisa. Kita orangnya harus adaptif gitu, harus mau belajar misalnya kayak gitu. Terus harus customer fokus. Nah, 3 ini, tapi tergantung industrinya kan. Nah, ini yang kemudian setiap orang pastikan bisa melakukan hal-hal yang 3 ini. Maksudnya di perilaku kesehariannya itu menunjukkan hal-hal bagaimana dia harus customer fokus, dimulai dari internal terus kemudian keluar yang kayak gitu Mas. Adaptabilitas berarti harus seperti apa? Kalau ada masalah harus selesai kayak gitu. Terus kemudian selalu ada solusi kayak gitu. Nah, yang seperti itu yang setiap hari di keseharian itu harus muncul. Ya, ya. Nah, Atau kalau misalnya peran tadi, kalau pekerjaan di HC, di HR, di Human Resource itu butuh kompetensi apa supaya berhasil. Kalau di accounting harus apa? Harus attention to detail yang kayak gitulah Mas. Di produksi orangnya harus apa? Nah, di masing-masing bidang itu biasanya kan butuh kompetensi-kompetensi tertentu. Nah, itu harus ada sedikit effort Pak David yang Bapak bisa melibatkan kepala departemen atau manajer-manajernya untuk meminta ke mereka. Orang yang di sini bisa berhasil itu dia harus punya kompetensi apa atau kemampuan apa kayak gitu. Baru kemudian kompetensi teknisnya. Atau mungkin bisa dibantu dengan apa tadi, TNA ya? TNA itu kalau sudah tahu kompetensinya apa, baru kemudian kan sudah orang TNA itu adalah training need analysis. Jadi analisa kebutuhan training. Jadi ini adalah upaya untuk memenuhi gap kompetensi. Jadi kompetensinya harus tahu dulu. Jadi kemudian mappingnya harus dilakukan dulu. Orang ini si A ini dari kompetensi-kompetensi yang ada, dia gapnya di mana kayak gitu. Oke. Seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi Pak David bisa ini tadi Pak secara sederhananya melakukan itu tadi. Atau ya nanti bisa kontak ke kami kan ya. Nah, penting itu Bu Novi. Penting ya. Kontak kepal ya percuma nanti ditawari Bapak mau kapal yang mana. Jualan nanti. Lah iya. Kitanya jualan. Mbak Ira mau menambahkan untuk Pak David? Ini menjadi PR beberapa perusahaan yang memang leadernya tidak memiliki awareness terhadap kompetensi gap. Jadi kalau dari sisi saya gitu, ketika leadernya memang tidak memahami tentang apa itu kompetensi gap, ya kita mulai untuk mengedukasi dari leadernya sendiri. Sajikan data-data. Sajikan data-data bisa dari apa aja. Contoh sederhananya data-data kinerjanya masing-masing personil gitu. Apakah secara historis dan empiris itu mengalami penurunan atau enggak? Itu harus dicek gitu kan. Karena ketika kinerja personelnya tidak bagus, maka tidak memenuhi 3 aspek dari produk yang dihasilkan. Contohnya aspek dari skupnya, baik itu kualitas maupun kuantitas, tidak memenuhi aspek durasi, artinya mengalami keterlambatan atau terjadi pembengkakan biaya produksi. Nah, itu sebenarnya entry point yang bagus untuk memahamkan leader. Ini ada kompetensi gap loh sejauh ini. Terus cek juga di kepuasan pelanggannya. Kepuasan pelanggannya menurun enggak?
terbukti dari apa? Ordernya makin menurun atau enggak gitu kan. Kalau ordernya makin menurun, nah ini bisa menjadi inputan yang bagus untuk leadernya. Karena kalau orderan nurun kan pasti kinerja keuangan juga buruk gitu kan, dan kondisi ekstrimnya bisa gulung tikar. Maka dari itu edukasinya harus dilakukan sedini mungkin. Oke, baik. Kita menyapa Bu Rati. Selamat pagi Bu Rati, terima kasih sudah berkenan mampir di Talkshow Solusi SDM. Apakah perusahaan sekeren PT PAL Indonesia juga mengalami masalah-masalah dalam menghadapi Gen Z? Apakah cara penanganannya sama dengan cara yang dilakukan perusahaan pada umumnya, atau ada treatment khusus mengingat PT PAL Indonesia adalah perusahaan yang sangat strategis? Wah, bangga sekali Bu Rati sama PT PAL. Alhamdulillah, banyak yang cinta loh Pak. Terima kasih Bu Rati. Terima kasih Bu Rati. Sebentar lagi punya pesaing, nanti Mercury bikin kapal tapi kapal kertas. Miniatur. Pelecehan loh. Kapal itu lah ya miniatur Pak, bukan kertas. Iya bagus Pak. Iya, monggo silakan. Segmennya beda. Silakan untuk menjawab Bu Rati, apakah soal penanganan Gen Z tadi sih sebenarnya kita sudah spill ya. Sudah spill. Tapi monggo silakan, mungkin Bu Rati terlambat mendengar tadi. Sebenarnya sama aja antar generasi yang sudah mulai hadir di perusahaan atau dimanapun itu pasti ada tantangannya. Dulu waktu saya masuk di satu perusahaan masih anak-anak baru, milenial udah mulai masuk nih gitu kan. Tantangannya beda lagi, yang di kasarannya yang di bully-bully kasarannya milenial nih, susah nih ngadepin milenial nih, banyak maunya A, B, C, D, E dan sebagainya. Ini Gen Z sudah mulai masuk. Tantangannya sama aja. Saya rasa kan generasi juga punya petanya masing-masing ya, karakteristiknya kan beda-beda gitu. Ngadepinnya adalah ya tarik ulur, kayak kalau kita main layangan aja Pak gitu ya. kan. Kapan kita harus mengapresiasi, dan Gen Z butuh untuk diapresiasi. Tarik ulurnya lewat kayak gitu. Kapan harus dikencengin, kapan harus diapresiasi, seperti itu sih. Sesimpel itu, dan bisa menjadi temannya mereka dan tetap dipahamkan bahwa ini kamu sudah memutuskan untuk masuk menjadi satu anggota di organisasi, maka sudah tahu kan konsekuensinya seperti apa. Jadi aturan yang melekat kamu sebagai seorang anggota organisasi itu yang harus dipahamkan gitu. Ya, kalau boleh tahu PT PAL sendiri sekarang ada berapa? Gen Z-nya ada berapa belas? Maksudnya orangnya? Total karyawannya? Totalnya hampir 1.500. 1.500. Tadi Mbak milenial Gen Z hampir 50%. Berarti 750-an ya? Yes. Woi, harus handle 750 orang ya? Iya. Mbak Ira ya? Bisa nggak pulang ya setiap hari? Pulang Pak. Pulang ya? Agak malam dikit. Malam dikit. Saya belum mendengar pendapat Bu Novi soal Gen Z ketika ngomong soal kompetensi gap. Seperti apa Bu Novi ya? Dari pengalaman di perusahaan-perusahaan yang lain. Dari pengalaman seringkali justru memang yaitu tadi, kalau teknis sebenarnya mereka ini orang yang cepat dilatih, dan teknis sebenarnya relatif mudah diajarkan kan Mas. Nah yang susah itu sebenarnya adalah di soft kompetensi. Tapi sebelum kita bicara tentang soft kompetensi, sebenarnya dari saya sendiri banyak belajar bahwa ketika kita merekrut orang, sebenarnya yang kita cari itu adalah orang yang culture fit gitu. Artinya secara culture itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di tempat kita gitu. Jadi seringkali kan kalau kita merekrut orang itu melihat perguruan tingginya gitu kan, melihat IPK-nya kayak gitu, terus ditanya yang teknis-teknis kayak gitu. Nah sebenarnya itu hal yang mudah dilatih. Nah yang seringkali kita lupa adalah mencocokkan apakah orang ini sebenarnya secara budaya itu cocok nggak dengan yang ada di tempat kita. Karena kalau misalnya itu sejak awal itu misalnya sudah tidak sesuai, itu tadi akan menjadi problem besar ketika kemudian kita membuat mereka beradaptasi dengan pekerjaan dan kemudian mengembangkan mereka lebih jauh gitu. Jadi kendalanya sebenarnya itu tadi, karena kita tidak identifikasi di awal apakah sebenarnya profil seperti ini yang cocok atau enggak dengan kita, sehingga ketika masuk itu tadi muncul masalah-masalah yang kemudian membuat kita itu jadi repot sendiri gitu Mas. Ya, ketika kemudian mapping sudah dilakukan, TNA sudah dilakukan, apa yang seringkali menjadi hambatan ketika sebuah perusahaan baru akan mulai untuk menangani kompetensi gap ini? Rejection dari sebagian mereka atau? Bisa rejection. Justru sebenarnya yang ini adalah keterbatasan resource Mas gitu ya. Itu seringkali keterbatasan resource itu. Artinya apalagi kalau dari pengalaman saya mengembangkan yang soft kompetensi tadi itu butuh waktunya cukup lama, sehingga nggak bisa cepat hasilnya seperti yang kita harapkan.
Seperti itu sih. Oke. Mungkin Mbak Ira bisa. Mbak Ira, apa tantangan terbesar untuk human capital mengimplementasikan? Lebih kepada gini, teman-teman itu kadang-kadang agak lemah di penetapan prioritas yang harus dilakukan. Pada saat mereka ditrainingkan atau mereka sedang mendapatkan job shadowing atau coaching atau apapun itu namanya metode pengembangannya, mereka itu kadang-kadang masih belum mengosongkan hati dan pikiran dari pekerjaan-pekerjaan. Nah itu kan distractionnya tinggi sekali pekerjaan itu setiap hari selalu ada dan gak akan habis-habisnya gitu. Maka dari itu mereka ada di hire oleh perusahaan gitu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah itu yang penting dari anak-anak yang sekarang itu adalah penetapan prioritas. Yang kedua adalah dari sisi leadernya. Kadang leader itu tahu bahwa mereka itu diberangkatkan pelatihan ataupun apapun di luaran gitu kan, atau mungkin pelatihannya hanya sekedar di internal perusahaan. Kadang leadernya juga mungkin yang pegang data adalah dia gitu kan. Jadinya masih ada distraction kecil kayak gitu. Jadi masih dipanggil-panggil, ditelepon gitu. Banyak orang Maksudnya kayak gitu. banyak orang yang bisa mengatasi hal tersebut, tapi tidak banyak orang juga yang belum mampu mengatasi hal-hal tersebut gitu kan. Lupa bahwa sebenarnya ini konsekuensi pekerjaan, tapi kan kita juga harus mengedukasi dari dua sisi ya, dari leadernya juga, dari si pekerjanya juga. Jadi apa kemudian yang dilakukan sebagai solusi? Melakukan pendekatan ke semua pihak. Betul, melakukan pendekatan. Dan jelas kok kita kalau umpamanya memberangkatkan orang untuk training pun ada surat perintah. Artinya dan surat perintah itu pun ditujukan juga ke leadernya. Ke leadernya. Jadi dengan begitu leader sudah tahu bahwa anak ini untuk kurun waktu sekian sampai sekian tolong jangan diganggu, jangan diribetkan dengan urusan pekerjaan gitu ya. Dan di kondisi ekstrim bahkan HP-nya juga disisihkan sementara gitu kan. Iya. Anak Gen Z itu apa-apa dikit kan scroll ya Pak ya, karena mereka digital native kan. Beda sama kita gitu masih digital imigran gitu kan. Jadi nggak ada HP ya masih aman gitu ya. Tapi anak sekarang scroll. Anak sekarang itu mau pamit nggak masuk aja lewat email gitu ya. Sampai atasannya lewat WA atasannya marah soalnya nggak, loh kok gak ngomong gitu tiba-tiba nggak ngerti wis pamit ya. Saya juga mengalami itu loh. Iya ditunggu-tunggu gak teko tiba-tiba wis WA mulai jam 6 isu. Kan saya sudah kasih tahu lewat WA gitu. Iya. Dan jangan lupa turnover intentionnya dari anak-anak muda yang sekarang itu bukan karena gajinya kecil, budayanya nggak cocok. Budayanya nggak cocok ya. Betul. Apakah PT PAL juga mengalami dalam tanda petik? Kebanyakan yang memang turnover dari kita biasanya sih karena biasanya perempuan menikah. Menikah. Tapi kalau boleh tahu Mbak, di anak-anak milenial dan Gen Z di PAL itu sendiri ada juga yang mengisi bidang-bidang produksi, misalnya memproduksi di produksi kapalnya, bukan di salesnya aja atau di marketing. Justru banyaknya di produksi. Oh ya. Karena lebih dari hampir 60% pekerja kami di area produksi. Oh, cowok tapi ya kebanyakan ya. Mayoritas cowok ya. Kecuali kalau memang yang menghandle PPC atau rendel, perencanaan dan pengendalian produksi itu ada sebagian perempuan. Tapi kalau yang memang beneran di lapangan teknisi atau pelaksana gitu itu laki-laki semua ya. Panas Pak. Panas ya. Dan tapi di sana primadona Mas. Iya betul. 13%. Hanya 13% ya. 13%. Oh, 130 sekitar 130-an lah ya. Yes. Iya. Jumlahnya dari total ya 150-an lah, tapi itu kan sedikit sekali gitu ya. Tapi anak-anak Gen Z ternyata surprise-nya bisa ya bekerja di sebuah industri manufacturing seperti itu ya. Bisa, kebanyakan adalah teman-teman vokasi. Anak-anak vokasi. Iya. Mungkin dari SMK. Iya, yang betul. orientasinya ke keterampilan. Lebih ke itu ya, rata-rata di situ. Oke. Sayang sih kita dibatasi oleh waktu juga. Kedua narasumber apa ya istilahnya rekomendasi atau sebagai closing statement ya. Apa rekomend dari Mbak Ira untuk perusahaan yang baru saja memulai upaya untuk pemenuhan kompetensi gap dari menjawab topik kita hari ini? Apa Mbak? Saran-sarannya atau rekomendasinya apa? Rekomendasinya adalah
terlambat nggak apa-apa, tapi tetap dipenuhi. Penuhin. Melalui apa? Kalau misalnya duitnya pas-pasan gimana? Banyak cara, Pak. Banyak cara. Banyak cara. Sekarang pemerintah juga menyediakan program-program yang untuk memenuhi kompetensi gap yang gratis ya Bu ya. Dari Kementerian Tenaga Kerja maupun Kementerian Perindustrian. Ada ya? Ada. Oke. Iya. Iya, jangan menyerah. Ya. Karena itu prosesnya panjang sih. Karena prosesnya panjang dan lebih baik terlambat daripada enggak Iya, mulai-mulai gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ira dan Bu Novi. Apa closing statement dan sekaligus juga nanti disampaikan apa kegiatan-kegiatan MNC terdekat? Baik, kalau untuk yang terkait pemenuhan gap kompetensi ya ini tadi harus selalu peka terhadap radar kemajuan yang terjadi di pekerjaan di perusahaan kita. Artinya itu apakah tadi itu memperhatikan customer gitu ya. Terus kemudian selain itu juga apakah sering terjadi kesalahan pekerjaan berulang yang kayak gitu. Nah, itu sebenarnya itu adalah tanda-tanda kalau tadi misalnya belum bisa mengidentifikasi kompetensi, tapi itu pasti karena terjadi gap kompetensi. Jadi harus aware terhadap hal itu dan selanjutnya ya silakan dilakukan tindakan sesuai dengan tadi hasil diskusi kita hari ini. Seperti itu. Oke, kalau agendanya MSI apa? Kalau agendanya MSI ini Kevin sebentar kirim ya Vin ya. Sudah. Sudah kok, aman. Jadi nanti 24 Agustus kita buka pelatihan dan sertifikasi MSDM, berarti hari Sabtu besok. Lalu 31 Agustus pelatihan dan sertifikasi Public Relation dan Sekretaris Administrasi. Lalu nanti di September kita buka 3 pelayanan prima, public speaking dan juga training of trainer. Nah, ini tadi kalau training of trainer itu adalah salah satu cara untuk memenuhi gap kompetensi secara murah. Artinya ada satu orang yang kemudian dia menguasai bidang tertentu, terus kemudian dia diajari caranya mendeliver training kepada orang lain. Nah, ini adalah training internal yang dia sudah diajari cara-cara metode bagaimana menyampaikan sebuah materi dengan baik sehingga kemudian itu bisa ditularkan ke semua yang ada ke teman-temannya. TOT ini termasuk yang paket hemat gitu ya. Termasuk paket hemat ya untuk perusahaan. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Titiana Irawati SPSI MSI, Kepala Departemen Human Capital Services PT PAL Indonesia. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Ira ya. Sami-sami Pak. Sehat-sehat. Kalau datang lagi bawa kapal lah, kecil-kecil juga nggak apa-apa lah. Biar tahu kita, oh ini tuh kapalnya. Yang kecil kita nggak produksi. Cumilannya kapal. Miniatur ya, atau miniaturnya. Tapi terima kasih banyak, sukses selalu untuk PT PAL, Mbak Ira juga sehat-sehat ya. Amin. Bu Novi, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Aldi. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Oke, baik. Sampai di sini sahabat Mercury, dialog kita untuk solusi SDM. Saya mewakili para narasumber pamit, sampai ketemu dalam dialog dengan tema yang berbeda minggu depan. Sampai jumpa.